Namaku Vira. Aku sempat mengalami gangguan jiwa saat peristiwa ini menimpaku. Tapi aku sadari bahwa aku harus bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan. Sampai akhirnya aku menerima semua apa adanya. Walaupun sekarang hidupku gak begitu membaik, tapi gak seburuk di awal. Semua bermula ketika aku masuk SMA di Bandung. Waktu itu, ayah dan ibuku pindah ke Bandung, tepatnya di belakang Pasar Cicadas. Aku masuk di kelas 11 SMA negeri yang bergengsi di Bandung. Karena nilaiku sebagai anak pindahan termasuk tinggi, pihak sekolah langsung nerima aku masuk di sekolah itu. Singkat cerita, aku banyak punya teman cowok di SMA ini. Teman sebangku aku, si Dudung, dan beberapa lainnya. Tapi ada satu orang yang aneh. Namanya Raden. Raden ini anaknya rada-rada creepy gitu. Bukan karena nakal, tapi karena dia bisa ngelihat makhluk yang begituan. Suatu hari, di hari Kamis, gak sengaja Raden belum pulang. Dia masih mencatat beberapa teori yang ditulis guru fisika di papan tulis. Begitupun dengan aku. Masalah di hidup aku cuma satu. Teori. Benci banget. Aku lebih suka praktik. Di kelas tinggal aku sama dia. Tapi aku berhasil selesai duluan. Aku segera membereskan tas. Gak tahu ada angin apa, aku samperin dia. Dan itu salah. Sebab dari situlah malapetaka dalam hidupku dimulai. Aku samperin dia dengan so akrab. Masih lama? Tanyaku. Raden ngeliatin aku acuh tak acuh. Aku Vira, anak baru. Aku nyodorin tangan. Raden membalas tanganku. Raden, kata dia dengan suara yang agak serak. Aku lihat kamu suka ngobrol sendiri. Aku diceritain sama anak-anak. Katanya kamu bisa ngeliat yang gaib gitu ya? Emang gak takut apa? Tanyaku dengan polos. Ngapain juga aku to the point begini? Kenapa kamu tanya itu? Kamu mau tahu? Tanyanya ke aku. Aku pun mengangguk. Iya, aku bisa lihat makhluk halus dan sejenisnya. Jadi gak usah kaget kalau tiba-tiba aku ngomong sendiri. Jelas kan? Katanya sambil berdiri tanda mau pulang. Gimana caranya bisa lihat itu? Keturunan? Lagi-lagi aku menanyakan hal yang terlalu pribadi. Dan ini pertanyaan yang paling membuat aku menyesal seumur hidup. Kalau kamu mau tahu, yuk ikut aku, kata Raden. Ayo naik. Raden mengajakku naik ke motornya. Wah, aku makin penasaran. Gak ada takut-takutnya aku tuh. Akhirnya aku naik ke motornya Raden. Aku mau dibawa kemana, Den? Tanyaku. Ke rumah aku, jawabnya. Aku dan Raden sampai di rumah dia. Assalamualaikum, kata Raden, memasuki rumahnya. Salamnya dijawab dari dalam oleh suara perempuan. Tak berapa lama, pintu rumah terbuka. Terlihat wanita parubaya dengan wajah pucat menyambut Raden. Dari mana saja kamu? Ibu sangat khawatir. Dia dari tadi bikin keributan dalam kamarmu. Ibu tak bisa apa-apa. Ibu hanya duduk di ruang tamu saja. Sehingga kalau ada apa-apa, ibu bisa langsung keluar dari rumah. Ujar wanita itu yang tak lain adalah ibunya Raden. Raden hanya menghela napas. Setelah cium tangan pada ibunya, dia mengenalkanku. Bu, ini Vira, murid baru di sekolahku. Vir, duduk dulu, aku ambilin air dulu ya, pasti kamu haus, kata Raden. Aku menggeleng, gak usah repot-repot Den. Ngobrolnya di teras aja ya Vir, kata dia lagi. Aku mengiyakan. Pastikan jangan kemana-mana, apapun yang terjadi tetap di teras ini, kata Raden lagi, bicara tanpa memandangku.
Rumah Raden cukup asri dengan beberapa pohon yang ditanam di perkarangan kediamannya. Hari menjelang petang, tapi bukan sore, sekitaran waktu sholat asar gitu. Aku melihat pandangan ke arah luar pagar rumah Raden. Yang bikin aku janggal, dia nggak punya tetangga. Di jalan ini memang banyak rumah kosong, tapi aku nggak nyangka sisi kanan kiri Raden cuma rumah tua yang udah lama banget ditinggal penghuninya. Sayup-sayup aku mendengar suara mix sedang dipersiapkan. Azan asar pun berkumandang dari masjid yang tak terlihat oleh jarak pandangku. Mendadak aku mendengar raungan dari dalam rumah Raden. Suaranya serak namun menggelegar. Tapi yang pasti aku tahu ini bukan suara Raden, lebih ke suara perempuan. Ibunya? Astaga, kenapa ibunya Raden? Aku mematung, jantungku berdebar kencang. Apa yang terjadi di dalam rumah? Aku semakin penasaran, tapi aku harus bisa menahan rasa itu daripada sesuatu terjadi sama diriku. Orang di dalam berteriak sepanjang azan. Saat azan selesai pula teriakannya. Sangat aneh kurasa. Rumah itu mendadak hening. Sekitarnya juga hening, bercampur udara Bandung yang semakin dingin. Meski matahari masih ada, aku merasakan kegelapan mulai menyergap. Sejam berlalu, hari semakin sore. Raden belum muncul-muncul. Aku makin gak tenang. Kemana ya anak ini, pikirku. Sore di jalan itu semakin sepi. Serius, di jalan ini gak ada kehidupan sama sekali. Hari itu untuk pertama kalinya aku merinding. Akhirnya aku mencoba mengetuk-ketuk pintu. Raden. Pintunya aku ketuk dan cuma memanggil nama dia. Gak ada sautan. Aku ketuk lagi agak keras. Tapi tetap gak ada orang yang menyahut ataupun keluar. Akhirnya aku gak tahan. Raden, aku mau pulang. Terserahmu mau marah apa enggak sama aku. Yang jelas ini udah sore. Ibuku pasti udah nyariin. Kataku agak kencang biar kedengaran. Masih gak ada jawaban juga. Bodoh amat lah. Aku pulang dulu ya, Den. Melangkah ke arah pagar rumah Raden. Aku buka pagar itu perlahan. Bunyinya, kayak pagar yang gak diminyakin berabad-abad. Kemudian aku menutup lagi pagar itu. Aku lihat kiri kanan, gak ada aktivitas manusia sama sekali. Aku berusaha mengingat-ingat jalur motor yang tadi dilalui Raden. Cuma itu caraku keluar dari lingkungan sini. Aku beranjak ke arah kanan dan di sudut mata kanan pula aku melihat sebuah gerakan. Aku melihat ke arah rumah Raden. Dari kaca depan yang ditutupi gorden tebal, ada tangan berwarna putih, pucat, yang menempel pada kaca dan melambai ke arahku. Seketika bulu kuduku merinding. Aku pun berlari. Udah jauh lari, akhirnya aku menemukan keramaian. Sampai di rumah, ibuku udah gak enak banget mukanya. Dari mana saja kamu, Fir? Aku gak menyaut. Yang ingin aku lakukan hanya mandi dan langsung tidur. Aku malas mengingat peristiwa barusan yang aku alami. Tangan pucat yang melambai. Sampai di sekolahan, aku keluar kelas. Saat aku ingin melewati lorong menuju kelas, dari ujung lorong aku berasa aneh. Aku hentikan lariku dan memandang dari kejauhan. Ada sosok aneh di ujung lorong. Sosok itu terlihat samar. Yang bisa terlihat, dia mengenakan gaun khas noni Belanda yang roknya mengembang. Bagian rambutnya tersanggul tinggi.
Kepalanya jatuh ke arah kiri dan tangannya ke arah depan. Badannya agak membungkuk. Wajahnya seperti siluet. Tangannya bergerak pelan ke arah atas, menekuk dan melambai ke arahku. Jujur, walaupun merinding, aku dekati dia dengan perlahan. Karena lorong itu satu-satunya jalan masuk ke kelasku. Dekat, semakin dekat, beberapa langkah lagi, semoga aku bisa melihat wajahnya. Dan, kamu ngapain? Udah telat jalan pelan-pelan. Takut dihukum, sana masuk kelas. Ujar guru BP Pak Agus yang mengejutkanku. Langsung pandanganku ke dia. Setelah itu, aku balik menghadap arah lorong. Dan, alhamdulillah, wanita noni Belanda itu udah gak ada. Aku memandang ke arah Pak Agus lagi. Kayaknya ketakutanku terbaca sama dia. Muka kamu kok beda? Kalau kamu melihat sesuatu, abaikan saja, tetap doa, minta perlindungan Tuhan, kata Pak Agus. Aku ketuk perlahan pintu kelas. Untung pas pelajaran biologi, Pak Hanif, orangnya ramah. Pak Hanif tersenyum melihat aku yang keringetan. Dia persilahkanku untuk duduk. Anak-anak pada ngeliatin aku. 2 orang, Iren dan Hani, bisik-bisik sambil ngeliatin aku dengan tatapan aneh. Aku melihat ke arah bangku Raden. Kosong. Kemana ya anak itu? Hatiku bertanya-tanya. Aku bolak-balik nengok ke bangku Raden. Si Dudung, teman sebangku aku, sampai merasa terganggu. Kenapa kamu, Fir? Dari tadi aku lihat gelisah, kata Dudung. Si Raden kemana ya? Emang kenapa? Naksir ya? Dudung menggodaku. Ih, apaan? Enggak, perasaanku gak enak aja. Emang kenapa sih? Ada apa? Kali ini Dudung ikutan serius. Tiba-tiba, itu ngapain Dudung sama Vira ngobrol? Kalau mau ngobrol, keluar sana. Di sini teman-temannya pada mau belajar, kata Bu Suprika, guru BP yang lagi keliling kelas. Tenang tapi tegas. Aku dan Dudung terdiam menunduk. Langkah kaki Bu Suprika mendekati kami. Aku sama Dudung makin dalam nunduknya. Bu Suprika meletakkan tangannya di atas meja. Aku langsung memandangi tangan Bu Suprika. Dan aku sangat syok. Itu tangan yang sama. Tangan yang melambai ke arahku lewat jendela waktu di rumah Raden. Aku langsung menatap wajah pemilik tangan itu. Tuhan, wajahnya Bu Suprika, tapi matanya putih. Kulit mukanya abu-abu. Tolong aku, siapa ini yang di hadapanku? Aku nunduk lagi, dipejamkan mataku sambil baca doa dalam hati. Tak berapa lama, Vira, ibu lagi bicara sama kamu. Kenapa malah merem komat kamit? Emang ibu setan? Gemuruh tawa seisi kelas terdengar. Aku dongakkan kepala lagi dan membuka mata. Itu beneran Bu Suprika. Maaf Bu, kataku. Dudung udah sikut-sikutan sama aku. Kalian berdua nanti ke ruangan ibu, kata Bu Suprika agak kesal. Dung, kamu tahu nggak Raden kemana? Ya elah, masih aja nanyain Raden. Mana aku tahu, Vira. Emang nggak ada keterangan? Dung, kita ke rumah Raden yuk. Hah? Kamu tahu rumah Raden? Tahu. Dudung cuma ngasih muka bingung. Selama perjalanan, kami ngobrol di atas motor. Aku selama sekolah di sini, selama kenal Raden, belum pernah ke rumahnya. Kok malah kamu yang tahu duluan rumah dia? Jujur aja Dung, awalnya aku penasaran. Kenapa dia suka teriak-teriak sendiri? Aku dengar dari Ismi, katanya Raden bisa lihat setan. Ya aku tanya sama dia, jawabku. Oh alah, kamu ngapain nanya begituan, Saudah? Pamali kata orang. Itu hal yang gak bisa dibicarakan kecuali sama yang ngerti gituan juga. Ya elah, namanya penasaran, jawabku.
Belok kanan dong, kataku saat hampir sampai. Lah, ini kan jalan B. Astaga, kok nggak ngasih tahu dari awal? Emang kenapa dong? Lah, kamu nggak tahu? Aku menggeleng. Kenapa emang dong? Ini jalan paling angker. Warga sini aja pergi dari wilayah ini karena kuntilanak abu-abu. Serius?